Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat umur tersebut bisa kita hadir di rumah ibadah dalam rangka kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan semua nikmat karunia yang Allah berikan mampu kita syukuri dalam rangka kita untuk menyembah, mengabdi dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ikhlas yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, anak-anak kita yang hadir bersama kita, rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali malam ini kita diizinkan Allah ketemu dalam majelis ilmu. Kajian kita majelis yang sangat luar biasa, yang mulia, yang agung, yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Apalagi kalau masjid itu ada majelis-majelis ilmu. Jadi masjid bukan hanya untuk sholat, tetapi ada kajian-kajian keilmuan seperti malam ini. Jadi yang Allah lihat itu bukan siapa penceramahnya, yang Allah nilai itu apa materinya, bukan. Yang Allah nilai itu berapa banyak jumlah yang hadir, bukan itu. Tetapi yang dihitung, yang dinilai oleh Allah adalah langkah kaki Bapak Ibu yang datang kemari. Semakin banyak langkah kaki awak, semakin tinggi dan semakin hebat nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu datang ke rumah saji agak banyak selangkah bu. Mungkin putar-putar dulu gitu kan, keliling komplek dah, baru sampai kemari. Karena memang setiap langkah itu yang dihitung. Di tiap langkah kullu hasanatin khutwah. Bu, ini tengah bu. Baik, semangat ya bu. Jadi langkah kaki awak tu yang dihitung. Dan sampai kini awak belum hitung langkah awak tu. Biarlah Allah saja yang balas. Satu langkah itu balasan yang diberikan oleh Allah, yaitunya setahun puasa sunnah dan setahun solat malam qiyamul lail. Si langkah. Kalau banyak langkah, yuk kalian salah. Gitu. Jadi makanya agak rajin hadir datang ke majelis ilmu, tapi jangan lupa membawa kue. Kalau lihat do, kalau enggak, kan nyata.
Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kita kan awal kemarin karena ditelepon oleh mama kita, badan kurang sehat. Allah izinkan kita untuk istirahat istirahat. Gitu. Ya itu betul tidak lalu ibu itu istirahat ya. 1 pekan kita. Jadi menjelang akhir tahun kemarin kita mengadakan kegiatan daurah tahfidzul Quran, menghafal. Jadi ada anak dari Pasaman, ada anak-anak dari mana nginap di tempat kita belajar menghafal Quran 2 pekan lamanya. Syukran. Jazakallahu khair. Pekan terakhir baru Allah izinkan untuk istirahat. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kajian kita lanjutkan pembahasan kita bicara yang lewatnya kita bicara masalah tentang babul sholatul jamaah wal imam, tentang sholat berjamaah dan imam. Imam itu khususnya di dalam sholat, dan umumnya imam itu adalah pemimpin. Kalau kitabnya adalah kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dijelaskan. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ke-422 sampai 428. Untuk jalehnya ada di YouTube itu. Kita lanjutkan. Kalau ada yang bertanya boleh Bapak Ibu. Nanti kita kaitkan sedikit nanti karena kita akan menjelang pemilihan umum. Karena ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis, Allah mengatur, Allah menyampaikan, Nabi dan Rasul mengarahkan, membimbing kita. Jangan sampai salah. Jadi ternyata memilih pemimpin itu penting, iya. Perlu, iyo. Jadi makanya jangan salah pemikiran pula kita. Kalau masalah jamaah, terang apa? Nggak bau hujan kan? Rahmat itu. Kalau memilih jamaah itu tidak ada babnya. Bab tentang pemilihan jamaah, tidak ada itu, tidak ada fikihnya. Siapa saja boleh menjadi makmum, menjadi jamaah, menjadi warga, menjadi masyarakat. Orang buta boleh menjadi makmum, boleh. Anak-anak boleh menjadi makmum, boleh. Perempuan boleh. Jadi itu salah satu ulama tidak membolehkan perempuan itu menjadi kepala negara, pemimpin itu, karena Nabi dan Rasul itu tidak ada yang perempuan. Karena kodrati masing-masing itu sudah ada. Nah, kita bukan bahas bab itunya. Tapi yang kita bahas adalah tentang melanjutkan hadis kajian kita, bicara masalah yang berkenaan dengan yaitunya sholat berjamaah dan masalah imam di dalam sholat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai filosof atau filsafat yang terkandung di dalam sholat berjamaah ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya ada bab pemilihan imam. Jadi imam itu tidak sembarangan dipilih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan hadisnya. Yaitunya ada hadis menjelaskan, Rasul menyampaikan bahwa bicara masalah kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam bermasyarakat dan juga kehidupan berjamaah di dalam sholat berjamaah itu sangat luar biasa. Kita ndak perlu dari ma asalnya, sia orangnya, nam pokok dia sama tujuan. Walaupunnya berasal dari Lubek, kalau masuk ke dalam masjid itu harus menghadap kiblat.
Inyo datang dari Lubuk Buaya, Lubai atau dari Bali, kalau masuk ke dalam masjid menghadap kiblat. Jadi tujuan sama. Di dalam berbangsa bernegara itu tujuan sama. Salat berjamaah juga seperti itu. Dan sebelum masuk ke dalam salat berjamaah, masuk ke dalam masjid, itu harus menjaga kebersihan dan kesucian. Taharah namanya, atau beruduk. Nggak boleh indah tuh. Jadi uduk itu menjadi wajib hukumnya kalau di bawah untuk sholat. Bu, lihat aja Bu. Konsentrasi Bu, konsentrasi. Hukum asal dari uduk itu apa? Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Hukum dasar wudu sunnah. Bila wudu itu menjadi wajib apabila dibawa untuk ibadah, baik salat ataupun ibadah tawaf. Sebelum tawaf itu kan wudu dulu, wajib. Rukun pelaksanaan haji dan umrah itu. Tetapi kalau hukum dasar dari wudu itu adalah sunnah. Kalau kita melaksanakan, kita berpahala. Jadi ibu-ibu sebelum pergi ke pasar, ke kedai, ke mana saja, beruduk dulu. Sebelum tidur, beruduk dulu. Sebelum lalu. Jadikan uduk itu pakaian bagi kita. Nanti ada bab khususnya untuk pembahasan masalah uduk itu. Oh, ternyata uduk itu sangat luar biasa. Awak yang menganggap biasa-biasa saja. Kalau enggak, kenapa Allah menyampaikan, Bapak Ibu udah hafal itu, ada potongan doanya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apa itu artinya? Sesungguhnya Allah sangat mencintai terhadap hambanya yang suka taubat, tawwabin, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada hambanya yang mutatahirin, yang taharah, yang suci, yang bersih, yang menjaga wudhu. Jadi anak-anak semuanya kalau ada mau pergi sekolah, pergi ke kampus, pergi ngajar, pergi kemana saja, berwudhu dulu. Dari rumah ke masjid berwudhu dulu. Nah, kalau ingin berwudhu awak sampai di masjid, silakan, tidak apa-apa. Boleh, boleh. Wudhu tadi tidak batal dok. Kita mau wudhu lagi, boleh. Bagus. Oh, kalau dibawa langsung sholat wudhu tadi itu boleh, boleh, sah. Kalau wudhu tidak, batal, batil. Nah, gitu. Itu ilmunya. Jadi makanya ada innallaha, inna, sesungguhnya Allah mencintai. Kalau ingin dicintai Allah, ingin disayangi Allah, jaga wudhu. Nah, itu pentingnya itu. Jadi sebelum masuk ke dalam masjid, sebelum sholat berjamaah, jaga wudhu. Kan hebat tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ini ada hadis yang menjelaskan dari Umar bin Salamah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa faedah apabila seseorang itu datang pelaksanaan salat berjamaah, hadaral salatul, untuk pelaksanaan salat berjamaah itu, maka kata Rasul, ahadukum wal yu'ammakum aktsarahum qur'ana. Janganlah membaca bacaan salat itu kalau kita menjadi imam bacaannya yang terlalu panjang. Kenapa? Karena kata Rasul, jamaah yang di belakangmu itu beraneka ragam bentuk, model, ataupun bermacam-macam ragamnya. Ada anak-anak, ada orang tua, ada yang sakit-sakitan, ada yang lamoh tagak, sakit kaki,
Membarah, kalau di kampung pun membarah namanya itu. Lamu tagak tu sakit kaki namanya itu. Ada yang asam urat, ndak bisa tahan lama. Ada yang sakit penyakit kepala, lamu sujud. Makanya jangan terlalu lama. Dalam hadis yang lain, idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Apabila kamu mengimami di antara manusia, maka segerakan. Segerakan itu artinya jangan terlalu lama. Kecuali kalau solat awak tu solatlah sepakai untuk lama. Bu, boleh terang bu? Contoh solat sepakai untuk lama. Biasanya pagi Jumat itu kan ada awak sujud tilawah. Pak ya? Itu kanlah sepakai untuk satu surah tu. Surah Sajadah atau surah Al-Insan. Rakaat yang keduanya. Itu boleh tu. Karena lah sepakai untuk itu. Tapi kalau sholat biasa saja, maka falyukhafif, segerakan. Artinya apa? Dalam masalah sholat berjamaah saja, agar sholat itu lebih afdol, lebih hebat dan lebih utama berlaku afdalunya, maka begitu sampai-sampai imam menjaga jangan sampai solat jamaah kita itu tidak terbawa kepada khusyuk. Bagian dari kekhusyukan itu adalah tidak senang dalam mengikuti imam. Nanti ada namanya imam yang dibenci. Ada seseorang itu solatnya tidak melewati telinganya. Tidak sampai melewati telinga, jangankan diterima Allah, lewat telinga tidak solat dodo. Ada beberapa kriteria, salah satunya adalah imam yang dibenci. Imam yang dibenci itu artinya apa? Bahwa imam itu apabila dia bermasalah. Mungkin para imam tu tidak ketujuh jamaah. Kan ada je tu. Risiko tidak ada tampil lain. Atau mungkin akhlaknya tidak sesuai dengan karakter keimamannya. Yang namanya imam itu kan pemimpin yang akan diikuti. Apalagi kalau dalam solat itu hubungan kita dengan Allah, itu imam yang bawa itu. Makanya imam itu hak veto bagi imam. Imam tidak boleh diperintah. Oi, kamai lalai. Lama mana mas? Tidak boleh itu. Imam tahu. Ukuran kamai itu mayang indah tu. Sini tidak ada, tempat lain sering itu. Lama bana kamai lelai. Ingat bapak ibu, salat tidak boleh, ibadah tidak boleh dilalai-lalaikan. Betul kan? Betul. Di dalam salat tidak boleh tergesa-gesa dan terburu-buru. Hati-hati itu. Ini kadang-kadang ada tempat lain kan. Kamat 5 menit setelah azan sampai mini. Mau kata untuk sholat sunat. Oke. Azan itu gunanya untuk apa, Bapak Ibu? Azan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Memanggil ingat itu. Memanggil. Jadi waktu masuk kumandangkan azan. Nanti orang kumpul. Coba kalau tidak ada orang azan di masjid. Paling datang cik berdua pengen mencalik saja tu. Lai sembahyang orang kau. Hanya pulang lelai. Tidak ada. Tadi le salat jamaah. Tidak. Batu. Tidak ada orang azan tu. Jadi azan tu untuk memanggil jamaah. Kalau memanggil jamaah, tunggu sampainya tiba. Apalagi kalau ada jamaah tetap. Ikut jamaah di tengah jalan baru wala kamai. Balari jamaah kamari. Sesangap. Sesangap apa tu? Sesangap. Kau solat dia apa? Tidak boleh. Apabila melaksanakan solat berjamaah, jangan berlari. Jadi bapak ibu-ibu, kalau awak pergi solat berjamaah kamari, walaupun orang lah mulai solat berjamaah, jangan berlari. Risiko berlari itu banyak. Kata ruang mereka. Tungkui
taji lapa, tata macam-macam lah tatanya tuh. Berdarah-darah beko. Tiba siko angok lah sesak lo. Angok sesak beko tentu kawanan sebiang. Mangai kos. Gitu. Jadi hilang kekusukan, jalan saja. Makanya diatur. Jam alarm kok kan awak yang mengatur kok. Ndak awak lo diatur doh. Kita yang ngatur. Coba lihat Bapak Ibu, kalau di Masjid Al-Hakim itu tuh 30 menit itu, 25 menit itu. Jarak antara azan dan iqamah. Kalau di Masjidil Haram itu tuh 30 menit itu. Banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Jadi kalau setelah azan, laksanakan sholat sunnah dulu, rawatib. Jangan duduk saja, rugi. Ibu-ibu kalau Allah azan, lah masuk waktu awak duduk saja sampai pelaksanaan sholat wajib, itu rugi itu. Waktu disediakan, disiapkan, tapi kita tidak memanfaatkannya. Rugi sangat itu. Kenapa? Karena kata Rasul bahwa alaika bikasrati sujud lillah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, sesungguhnya satu kali sujud saja engkau kepada Allah, illa kata Rasul, illa raqafallahu biha darajah. Allah angkat derajat seseorang hamba itu sekali sujud. Kalau banyak salat sunnah berarti kita banyak sujud. Makanya apa banyak salat sunnah? Nah, itu caranya. Jadi jangan terburu-buru melaksanakan sholat berjamaah, jangan tak kaja-kaja, atur saja mana yang bagusnya. Yang penting tidak boleh tak kaja-kaja. Bahkan Rasul tadanga aja suara bau dua tu, orang bau dua kan ayah dua tu tadanga tu, kepecahan hari itu ditunggu tu. Semakin banyak jumlah jamaah, semakin hebat jamaah itu. Jadi jamaah awak pun tak lo kambang-kambang kampi parui di balari-lari kita kajak-kajak gitu kan. Kau pai solat berjamaah, jangan balalai-lalai, jangan balambe-lambe, nyodo jodoh ibu-ibu, ndak ibu besikoro, ibu tempat lain. Sabalun orang kamek lon tibo nyodo. 5 minit atau 2 minit menjalan kamek barunya tibo. Hanya 1 minit tinggalnya pupuh solat sunat. Awak sedang takbir kau orang kamek. Beranglah korang, orang sedang salat sunat, you kamai Allah saja. Padahal awak melambe-lambean. Kalau ingin banyak salat sunnah, capek datang. Makanya tadi itu perbanyak langkah datang ke masjid. Gitu. Jadi apabila kamu mengimami di antara manusia, ini kepada kami itu, kepada kami para imam ini, fal yukhafif kata Rasul, segerakan, jangan lama-lama. Apabila kamu sholat sendirian, fal yutawil masya'ah, persilakan sepanjang yang kamu mau kata Rasul. Gitu. Kecuali tadi, kan ada kecuali tadi. Kalau kita sholat dikhususkan, mungkin gini, awak ada sholat tarwih di siko. Dalam sholat tarwih itu awak berusaha untuk khatam Quran, kan bisa juga kan, 1 juz. Atau 1 makro atau 1 halaman dalam 1 rakaat, kan bisa saja itu boleh kalau lah sepakai untuk itu. Sering itu udah banyak masjid-masjid, udah banyak itu di Ndarong udah sering itu, di Baitur Rahmah ada itu, masjid-masjid yang lain ada. Tapi kalau jamaah hawa tu lah perenggo-perenggo sudah lah gae-gae itu kan, ndak bisa tahan lama tagak gitu. Maka sebagai imam arif dan bijaksana, jangan lama-lama. Ini artinya kalau awak menjadi pemimpin jangan lama-lama bana. Itu indikasinya itu. Kalau menjadi pemimpin tu tahu juga jamaah, tahu juga masyarakat. Iko menjalang duduk ada tangguang doh. Minta-minta suara, mencari-cari suara, masuk ke rumah sajid je musalla. Beko lah duduk aniang saya le. Ndak tahu je orang tu doh. Bahkan Islam dihina pula. Itu tidak baik itu. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan kriteria dalam memilih imam.
memilih pemimpin itu, dia harus bacanya fasahah, lidahnya tuh hebat, tutur katanya, sopan santunnya, ramah tamahnya. Indak berang saya si kepala itu sedolah itu. Nggak bisa. Karena negara ini luas. Jamaah tuh, masyarakat tuh dikadibok kama. Makanya aturannya ada dalam Al-Quran. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Oh, Pak ya. Tapi jangan Pak ya, nah, Pak. Ya. Oh itu, Masya Allah, luar biasa. Ini pertanyaan tauhid. Satu, mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita bahas di sini keutamaan wudhu. Di antaranya amalan wudhu sebelum kita sholat kita sudah mendapat ampunan dari Allah. Belum sholat, apalagi kalau sholat. Wudhu saja, setiap pelaksanaan wudhu itu keluar dari seluruh anggota wudhu dosa-dosa yang kita lakukan. Terutama adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu taubat kepada Allah. Kalau utang bayar. Jadi utang tidak lunas itu. Kok kecil kok lansai utang kok dia wudhu kok enggak. Jangan salah kaprah pula. Utang bayar ya Bu ya. Gitu. Jadi di antaranya adalah setiap anggota wudhu yang kita basuh itu dosa berguguran. Kalau bahasa kampungnya anyui bahasa muayi wudhu tuh jatuh. Bahkan sampai dari salo-salo kuku. Itu bahasa kampungnya tuh. Kuku tahu Bu? Salo-salo kuku. Makanya ibu-ibu, perempuan, para pengantin baru tidak boleh pakai kutek. Pakai inai boleh ya? Karena kutek itu adalah malampok. Namanya itu malampok kuku. Menutup. Itu. Ini kadang-kadang bahasa Minang dibawa ke Indonesia kan repot gitu kan. Malampok menutup kuku. Jadi ibu-ibu tidak boleh pakai kutek. Apalagi kalau kuteknya itu terbuat nanti dari benda-benda yang najis. Tidak boleh. Kalau inai boleh, inai itu menyatu dengan kuku, maka boleh dibawa untuk sholat. Itu keluar itu bersama itu. Yang kedua, seluruh anggota wudhu kita itu nanti itu menjadi tanda pengenal di akhirat. Ya Rasulullah, ya, bagaimana engkau tahu dengan umatmu yang di akhir zaman ya Rasul? Kalau kami yolah, kata sahabat di saat itu, Abu Bakar yang hidup bersama Rasul, yolah kami hidup bersamamu, berjuang bersamamu, melihat engkau, ibadah bersamamu. Tapi umatmu yang di akhir zaman, caranya engkau tahu ya Rasul. Kata Rasul, nanti umatku di akhir zaman itu ghurmu arjalil asaril wudu, ada bekas-bekas tanda-tanda wudhu di anggota tubuh hambaku itu, kata Rasul. Nanti di akhirat bercahaya. Jadi anggota tubuh awak tu yang kanai basah, kanai wudhu tu bercahaya dia. Wah, gitu. Ummati, kata Rasul, tal ilal amamah. Umatku, sini. Ayo sini. Wah tu, yang mencilau-cilau tu bahasa kampung apa tu? Mencilam-cilam. Apa nama tu? Oh gitu. Kalau jarang wudhu atau redup tuh kayak lampu kemati lah, lampu pijar jauh-jauh tuh. Apa bintang jauh-jauh tuh. Antara hidup layamu tu wala yahya. Hendak lo hidup dalam mati tu. Hidup mati lah gitu. Gitu. Apalagi kalau yang ndak wudhu. Yang ndak wudhu, ndak salat, itu kalam tu. Sadolah tu ndak celah itu. Jadi sebagai tanda. Kemudian juga anggota wudhu itu atau amalan wudhu itu sebagai tanda pengenal kita nanti di akhirat. Bapak Ibu, di akhirat indah ada KTP, indah ada KK, indah ada kartu KIS, apa sih lain? Indah ada PIP, apa sih lain itu? PKH. Oh, apa PKH?
takaha sudah dodo je pekaha lele. Ndak ada cialah do. Tanda pengenal ndak ada. Tanda pengenal itulah bahagian anggota yang dibasuh, yang dicuci dengan wudu. Makanya sunnah. Bapak Ibu, ini karena bertanya Bapak tentang masalah wudu. Makanya sunnah kalau berwudu tu jangan pas-pas saja. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai mata siku. Jangan sampai siku saya. Labian sang ini. Labiahnya tu nanti kata Rasul akan menjadi perhiasan yang paling mahal. Kalau di dunia kau perhiasan yang paling mahal apa? Ame. Dia teh ame apa? Berlian. Dia teh berlian? Intan berlian. Lah pernah ibu celia. Alah ya. Dia teh intan berlian apa? Ndak ada lah. Ado cuma ndak tahu doh itu kan. Ada namanya lu, ada marjan namanya. Marjan tuh perhiasan itu. Cuman diambil dia orang untuk sirup. Sirup marjan gitu kan. Perhiasan itu, perhiasan semuanya ada di surga itu. Perhiasan yang paling mahal itu nanti adalah bahagian anggota wudu yang kena air wudu yang dilebihkan. Ingat tuh, ndak pas-pas doh. Kalau pas-pas itu pulang pokok situ. Itu untuk anosnya itu. Keganti syarat gitu. Kalau ingin balabia, ingin banyak perhiasan, maka lebihkan dari anggota wudu yang diwajibkan. Sampai siku wajib, sampai kemari. Mohon maaf Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah itu membasuh tangan tuh sampai kena bulu. Awak malu menyabui itu ada YouTube loh. Jadilah katia gitu. Dek ibu lau manciang kan. Sampai basah tuh. Makanya membasuh kepala tu jangan penceki mana. Diko sana. Rambut sekitik. Bukan. Wamsahu biruusikum. Ingat bahasanya. Sapulah kepalamu. Mohon izin. Sapu. Bukan rambut. Kepala. Ingat tu. Awak fikih awak kadang-kadang ala kadar saja. Mohon maaf, agak jelek dikit. Gitu. Sapu kepala, bukan rambut. Tapi kepala. Rambut dia tumbuh di kepala, maka rambut itu kan naik. Makanya orang botak, apa no? Enggak rambut itu orang anu itu. Orang botak ya. Orang botak tetap menyapu kepala. Enggak ada ceritanya doh. Oi buya, ambu dah rambut dah ada. Bukan menyapu rambut, menyapu kepala. Wamsahu biruusikum. Ingat bahasanya. Maka wudu itu jangan asal-asalan Bapak Ibu. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuh wajahmu, basuh. Membasuh tahu salah, pasti bersih ya. Ibu-ibu kan cuci piring kan? Bersih kan? Gitu. Cuci kain bersih kan? Wamsahu biruusikum, basuhlah, sapulah kepalamu. Tangan, kedua tangan, ilal marafiq. Bu, halo, ingat ilal marafiq, ila itu sampai kepada. Jadi mulai dari siko sampai kemari. Bukan dari siko. Itu teknis itu. Bawa bayu dua pakai keran, tidak apa-apa. Biasakan saja. Cuma dibantu dengan tangan. Itu guna tangan. Gitu. Ya. Bukan geko-geko saja. Ya kan geko-geko. Basuh kaki. Itu. Bukan. Sempurnakan. Nanti wudu, menyempurnakan wudu. Sempurnakan wudumu di saat waktu yang dibenci. Begitu kata Rasul. Siapa yang mampu melaksanakan itu, maka dia lewat sirat nanti seperti kilat. Lak, tiba seberang. Kapan waktu dibenci itu? Saat dingin. Saat awak takut kena iya. Ada takut kena iya? Kamu kambing. Kan ada sana-sana awak menggigih dingin bana gitu kan. Awak sempurnakan wuduk di situ. Masya Allah, luar biasa. Karena memang Allah menilai itu bukan
pelaksanaan yang biasa-biasa, tetapi tantangan yang punya. Kalau semakin hebat, semakin tinggi tantangannya, maka nilai dan kualitasnya semakin hebat di sisi Allah. Ya Pak ya, banyak kaifiatnya. Bahkan bapak ibu tadilah bau dua dari rumah, sampai di rumah saji, awak ingin bau dua balik. Uduk tadi masih sah, boleh dipakai untuk solat maghrib, boleh. Tapi awak uduk balik, itu uduk di atas uduk namanya itu. Kalau solat berjamaah berapa nilainya? 27. Kalau uduk di atas uduk tadi dibawa, kemudian awak uduk balik, uduk tadi tidak batal doh, uduk di atas uduk namanya itu 50 derajat nilainya. Luar biasa. Dalam Ihya'u Ulumuddin Imam Al-Ghazali, babul wudhu dijelaskan di situ. Jadi makanya jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk berwudhu. Wudhu tadi itu kan masih bisa awak pakai untuk sholat isya tuh, kalau tidak batal. Tapi awak wudhu lagi, itu wudhu atas wudhu namanya itu. Luar biasa nilainya. Oh, wudhu tadi masih boleh dipakai? Boleh, silakan, tidak apa-apa. Udah Zan? Udah? Hah? Oh, ada titipnya ya? Ada titipnya. Ya Pak ya. Jadi sangat banyak sekali kaifiat, fadilah dan keutamaan wudhu itu. Hadis-hadis yang menjelaskannya. Dan sangat luar biasa. Sebelum sholat saja kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan andaikan awak dari rumah Allah bawa dua pai ke rumah saji, tahu-tahu dalam perjalanan kita meninggal dalam keadaan wuduk tadi, fi sabilillah, bapak ibu mendapat pahala fi sabilillah. Luar biasa. Itu gunanya ilmu awak itu. Kalau rajin awak datang ke surau kan banyak mendengar awak. Kalau ingin melihat referensinya boleh dilihat di dalam kitab hadis, banyak itu dijelaskan itu. Tapi ambil tentang babnya, babul wudhu, bab wudhu, keutamaan wudhu. Hanya luar biasa. Yang lain ibu ada tanya? Oh ya Pak, sebentar. Ya, menyapu kepala. Ya, perempuan sama menyapu kepala juga. Kadang-kadang pada siko dan peceke ikut sini basuh setiapnya. Gitu. Malah yang aneh harus ujung rambutnya, ada rambutnya panjang, ujung sini basuh tu gitu. Takut kue rusak apanya gitu kan. Ndak boleh. Di sana baca saja itu Al-Qur'an itu. Surat apa itu? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu. Jadi bukan rambut, kepala. Rambut tumbuh di kepala, tu saja tu. Makanya rambut itu kan naik. 3 kali itu sunnah. Tapi yang wajib tadi itu 3 kali sunnah. Kemudian baca ini itu sunnah. Jadi sama, perempuan dengan laki-laki sama dalam pelaksanaannya. Atur saja. Yang penting menyapu itu dengan tangan ya Bapak Ibu ya. Ndak buat doa ke keran tu doh. Beko dia ingin capek kok. Gitu suka. Dingin gitu, cool, bukan itu. Ya, kita wudu dengan tangan. Karena Allah masih memberi tangan sama kita. Ya Bu, silakan Bu. Ya Bu. Yang membatalkan wudu itu ya Bu ya. Itu para ulama dalam menafsirkan aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Itu saja istilah para ulama itu. Jadi ada ulama yang menyatakan suami istri wuduknya tidak batal, dan ada yang menyatakan suami istri wuduknya batal. Gitu. Dalam menafsirkan aula mastumun nisa itu artinya jangan kau menyentuh perempuan kalau apabila dalam keadaan berwuduk.
Itu masih lanjutan itu tuh ayatnya itu. Begini, karena ada ulama yang menyatakan wuduknya itu batal karena dia memahami menyentuh perempuan di sana bahasanya adalah nanti itu diuraikan oleh para ahli hadis dan ahli tafsir, itu masalah dukhul. Suami istri batal. Siap wudhu, kemudian dia suami istri batal wudhunya. Kemudian kedua, ada yang menyatakan, terutama Imam Malik, Imam Hanafi juga, beliau menyatakan kalau menyentuh perempuan itu tidak ada tidak masalah. Paham ibu ya? Piu-piu. Nah itu. Beko berjalan mana kau? Udah sih kau tahu. Ada kiu-kiunya. Tuh batal tuh. Batal wudu. Bahkan kalau dibawa ke ilmu tasawuf, Bu, halo. Nah, beko jangan salah apanya. Bahkan kalau dibawa kepada ilmu tasawuf, ilmu tauhid, melihat saya kepada ibu, melihat saja gitu kan. Kalau ada wudu ambo batal. Wudu lihat. Begitu menjaganya itu. Itu risiko mainnya itu. Itu main badusanya itu. Kalau tidak ada piu-piu tadi itu. Ya, biasa saja. Enggak batal wudu. Dengan suami istri tadi kan. Karena konteksnya suami istri. Karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau pergi sholat ke masjid, kemudian mencium kening istri beliau, bersalaman dengan istri, kemudian istri yang soleh itu kan muah, ada bang, assalamualaikum, salam, muah, gitu kan. Bini awak ada bu, jam ini kawan, bini kawan masalah kok, ayo masuk ambulan awak kok, ya. Istri kita boleh. Jadi maka Rasulullah tidak mengulang wudunya, langsung sholat. Itu ulama yang menyatakan bersentuhan antara suami dan istri setelah berwudu tidak membatalkan wudu. Tergantung kita dalam menganalisanya yang mana. Tapi kalau duhul batal wudu, kalau ada piu-piunya batal wudu itu kan. Tapi kalau biasa-biasa saja tidak. Mungkin bapak ibu yang bapak ibu yang pergi haji dan umrah, kalau membawa istri awak, bini awak, kau tak dipacian situ hilang bu. Apalagi kalau tawaf. Tawaf tuh kalau tak dipegang istri kita, nyobot di kawan. Babini baru dua. Hilang. Jemaah kita ada kehilangan seperti itu. Gitu. Akhirnya ada, ibu tunggu di sana, jangan kemana-mana. Telepon sama polisi. Jadi artinya apa? Bahwa tidak ada syarat tadi itu. Gitu. Jadi itu ulama menafsirkan dalam masalah ayat aula mastumun nisa, menyentuh perempuan setelah berwudu itu. Gitu. Kecuali kalau yang bukan mahram ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam menjalani kehidupan. Mari kita Bapak Ibu, kita istiqomah selalu untuk di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.